Kesempatan sudah kuberikan pada kalian. Jika kalian belum menyelesaikannya sebelum jam pulang, bereskan barang-barang kalian dan cari pekerjaan lain. Direktur Chen, penyakit lambung Anda kambuh lagi. Mengenai pencarian ibu Anda, masih belum ada kabar. Tambah lagi personel, terus cari. Baik, Bu, sudah 20 tahun. Sebenarnya ibu ada di mana? Berhenti. Berhenti. Cepat lari. Bau ini, Apa ini? Bau sekali. hentikan. Chen, Direktur Chen. Berikan padaku. Ayo makan satu. Hei, kalian berdua juga makanlah. Makanlah acar buatan kita sendiri. Ini sangat enak. Makanlah. Acar ini adalah masakan ibuku. Acar ini Anda dapat dari mana? Chen Hong, lihatlah pekerjaan yang dilakukan ibumu. Cara dia mengepel lantai ini, seperti tidak mengepel sama sekali. Apa yang kamu lihat? Dasar tua bangka, kau menginjak barang berhargaku. Pergi dari sini, keluar. Aku akan mengepelnya. Aku akan mengepelnya. Kak, kamu juga. Ibu, jangan marah lagi. Yan Yue, bukankah kamu bilang dalam beberapa hari kamu akan menjemput ibu? Ini sudah sebulan, kenapa belum datang juga? Aduh, aku sedang sibuk. 5 bambu. Pong, tidak ada waktu. Apa yang terjadi? Acar ini. Dari mana asalnya? Direktur Chen, saya. Pengurus rumah tangga di rumah yang diam-diam menyelipkannya ke kotak makan siang saya. Saya sudah memecatnya. Saya janji, saya tidak akan pernah membawa barang jorok semacam ini ke kantor lagi. Pengurus rumah tangga, siapa namanya? Asalnya dari mana? Di mana dia sekarang? tenanglah. Semua orang melihat kita. Cepat pergi sekarang. Aduh, Itu bau ibu saya. Saya tidak mungkin salah. Jika kita menemukan pengasuh itu, sangat mungkin kita juga menemukan ibu saya. Saya mengerti perasaan Anda, tapi kabar tentang orang terkaya di Haicheng yang mencari ibunya dengan harga tinggi sudah tersebar luas selama bertahun-tahun ini. Jika Nyonya ada di Haicheng, seharusnya dia sudah mencari Anda. Sekarang adalah masa kritis untuk tender dengan grup Tianzong, dan kebetulan muncul pada saat genting ini, Tianzong menggunakan cara-cara licik. Kita harus waspada. Kau pergi sendiri dan periksa. Lakukan tes DNA. Saya akan pergi ke keluarga Zhang dulu. Baik. Bu, si tua bangka, Yan Guixiang itu, acar busuk apa yang dia taruh di kotak makan siangku, membuat saya dimaki-maki, habis-habisan oleh bos. Suruh dia segera pergi, semakin jauh dia pergi, semakin baik. Dasar kau si tua bangka kau ini. Hanya bikin masalah dan tidak pernah berguna. Lihat saja hari ini, bagaimana saya akan membereskanmu. Tunggu. Tuan, tolong sebentar. Saya... Hentikan. Hentikan. Chen Hong, ibu sangat menyayangimu sejak kecil. Baru tinggal beberapa hari di sini, dasar mertua jahat. Berani memukul ibu? Hari ini kau harus memberiku penjelasan. Ganti rugi biaya pengobatan, ganti rugi kerugian mental, tidak boleh kurang sedikit pun. Betul, lihat. Ibu mertuaku dipukul seperti ini. Jika tidak diganti rugi 60-100 juta rupiah, masalah ini tidak akan selesai. Aduh, kupikir siapa? Ternyata dua orang miskin tak tahu malu yang cuma membebani orang tua. Sudah kuduga, kalian ini apa mencium bau uang, lalu datang untuk memeras. Orang tua sialan ini makan dan tinggal gratis di rumahku.
Aku tidak menuntut kalian. Biaya perawatan saja sudah untung. Chen Yue, jangan sok baik di sini. Ibu bukan hanya urusanku seorang. Kenapa harus aku yang merawatnya sendirian? Kalau sanggup, bawa saja dia. Dulu kalau bukan karena ibu menjual rumah lamanya, memberikan uang itu pada anakmu untuk membayar biaya sekolah taman kanak-kanak internasional yang tidak jelas itu, apa dia akan kehilangan tempat tinggal sekarang? Kau masih berani membicarakan? Uang hasil jual rumah ibu, sebagian besar kau ambil untuk menutupi hutang judimu. Kau pikir aku tidak tahu? Ibu hanya terseret karena kau Kau bohong. berani berbuat tapi tidak berani dibilang? Hong Hong, Yue, jangan berkelahi. Ini semua salah ibu. Kalian jangan berkelahi ya. Jangan sampai melukai ibumu. Minggir kau. Hei, dasar pengantar makanan. Sedang apa kau di sini? Berlama-lama. Sudah melewati batas waktu. Ini air yang kubeli untuk Dodu. Dia pantas meminumnya. Oh, berani sekali kau, pengantar makanan. Berani menantangku. Aku ingat kau. Aku akan mengeluhkanmu dan memberimu ulasan buruk. Hahaha, bisnis kita semakin baik saja. Resep yang ayah kalian tinggalkan, ibu harus mengembangkannya. Tunggu sampai kau dan kakak-kakakmu sudah besar, maka akan ibu serahkan kepada kalian untuk dilestarikan. Hahaha. Ibu itu benar-benar ibu. Direktur Chen, dia ketemu. Benar-benar ibumu. Sialan kau. Kapan kau akan membayar 1 miliar rupiah yang kau pinjam dari kami? Jika kau tidak segera membayarnya, hati-hati kami akan mendatangi dan berbicara dengan keluargamu. Wah, ternyata kau punya banyak sekali utang. Hahaha. Itu ponsel kurir makanan. Tadi saya terburu-buru, lupa menukar ponsel. Direktur Chen, saya menemukannya. Benar-benar ibu Anda. Saya tahu. Masih mau menipu saya? Tidak akan bisa. Beraninya minum air milik pelanggan seenaknya. Bayar ganti ruginya. Setelah bayar, cepat pergi dari sini. Jangan mengganggu pemandangan. Tidak punya uang. Ya, kalau tidak punya uang, kau harus berlutut dan minta maaf pada Dodo. Tidak. Saya akan ganti rugi. Saya akan ganti ruginya untuk anak ini. Jangan persulit dia. Bibi juga punya seorang anak seperti kamu, seumuran denganmu. Bibi tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Jika dia menghadapi kesulitan, apakah akan ada yang membantunya? Uang segitu sedikit, itu seperti memberi sedekah pada pengemis. Benar, memalukan sekali. Bibi juga punya seorang putra, kelihatannya seumuran denganmu. Aduh, Bibi tidak tahu apakah keadaannya baik-baik saja. Kalau dia menghadapi masalah, apakah ada orang baik yang membantunya? Bu, saya putra ibu. Ma, saya ini putra Anda. Layer, kamu Lei. Apa kamu putraku? Iya benar, saya sudah kembali. Layer. Akhirnya Mama menemukanmu. Sudah 20 tahun lamanya. Ma, kondisi kesehatan Mama ini membuat saya di keluarga suami jadi sulit kalau dia memang layer, tapi terlilit banyak utang, kita tidak boleh mengakuinya sama sekali. Emma. Ma, Mama sudah pikun, dia itu bukan layer, lihat saja. Dia hanya melihat kita makan enak dan berpakaian bagus, lalu mau datang ke rumah kita untuk mencari hubungan keluarga. Betul. Mana ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Siapa tahu, dia penipu dari mana? Siapa yang tahu, dia penipu dari mana? Saya benar-benar layer. Saya sudah mencari ibu selama 20 tahun.
20 tahun yang lalu, kita terpisah saat dikejar petugas ketertiban di pasar. Benar-benar. Ibu saya sudah gila mencari anaknya selama bertahun-tahun ini. Hal-hal yang kamu katakan ini, semua tetangga tahu. Siapa yang tahu kalau kamu tidak berbohong? Betul. Apa buktimu? Waktu kecil ibu sendirian berjuang keras, membesarkan kami bertiga. Hal-hal yang dia katakan ini, hanya keluarga kami yang tahu. Dia benar-benar Chen Lei. Hei, saudara nenek tua ini, bawa orang tua. Dari kepala sampai kaki dia sakit, dia sama sekali tidak punya uang. Rencana hebatmu ini salah sasaran. Hahaha. Kamu mau mengakui orang tua ini sebagai ibumu? Silakan saja. Tapi kamu harus merawatnya. Semua biayanya, jangan harap kamu bisa mengambil serupiah pun dariku. Layer, Lihat kan? Tidak dapat untung, lari. Bu, maukah ibu ikut denganku? Mulai sekarang aku yang akan menjagamu. Ibu tenang saja. Anakmu ini tidak punya utang luar. Ini semua adalah baju dan sepatu baru yang sudah kusiapkan untuk ibu sebelumnya. Anakmu akan memberimu kehidupan yang terbaik. Tunggu. Seorang pengantar makanan. Mana mungkin punya uang sebanyak ini untuk membeli semua barang itu? Barang-barang ini asalnya meragukan, pasti barang curian, hasil kejahatan. Hasil kejahatan? nak, ibu tidak butuh barang-barang ini. Asalkan sudah menemukanmu, ibu sudah sangat bersyukur dan bahagia. Barang-barang ini cepat kembalikan pada pemiliknya. Kita berdua sebagai ibu dan anak, mulai sekarang akan berusaha keras. Bukankah ibu masih bisa menjual acar sayuran? Ibu akan membantumu melunasi utang. Sandiwara yang sangat meyakinkan. Kau boleh membawa nenek tua ini pergi, tapi biaya hidup dan biaya tempat tinggalnya selama dia di sini, kau harus membayarnya kan? Benar, harus dibayar. Saya tidak membawa uang tunai sekarang. Nanti saya akan minta seseorang untuk membawanya kemari. Tidak punya uang? Tadi kau baru saja meminum air minum Dodu. Baiklah sekarang, berlutut dan minta maaf kepada Dodu, baru masalah ini dianggap selesai. Tidak boleh. Kau tidak boleh menindas anakku. Bu, jangan ikut campur lagi. Niusan, sebelum ini, bukankah kau ingin meminjam uang dariku untuk memulihkan modalmu? Oh benar. Hei, Aku setuju. hahaha. Tapi ada syaratnya. Suruh dia sekarang juga berlutut dan minta maaf kepada Dodu. Siap, lihat saja nanti. Hahaha. Kau, Ibu, ayo kita pergi. Chen Hong, jika kau berani membiarkan mereka pergi hari ini, maka kau keluar dari keluarga Zhang kami. Bu, lihatlah dirimu. Ini semua karena ibu bertahun-tahun mencari dia, sampai menelantarkan kami berdua. Bos besar di desa sebelah, berapa kali dia mengundangmu ke pabriknya? Setiap kali kau selalu bilang, tunggu sampai Lazy ditemukan baru dibahas. Mencari, sampai rumah menjadi sangat miskin. Kenapa kau menjaga toples sayuran boblok itu? Kalau saja dulu kau mendengarkanku, menjual resep itu lebih awal, aku tidak akan terpaksa bekerja paruh waktu sejak dini, menelantarkan diriku sendiri, tidak masuk universitas yang bagus. Astaga, dia memang putramu, tapi bukankah aku juga putrimu? Apa salahnya memintanya minta maaf? Apa kau tega melihat keluarga suamiku mengusirku? Besan, aku akan berlutut padamu. Ibu, bukankah kalian hanya ingin uang? Coba lihat. Lumayan tulus juga. Pergi sana. Ibu, ayo kita pergi. Tunggu. Tanpa bukti tertulis, kita harus membuat surat perjanjian. Perjanjian harus menyatakan bahwa Yan Guixiang akan kau tanggung sendiri, hidup, sakit, dan kematiannya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Chen Hong ataupun Chen Yue. Kita tidak akan saling berurusan seumur hidup. Pulpen? Jangan tanda tangan. Tidak boleh tanda tangan. Hahaha. Si miskin ini dan orang tua bangka itu benar-benar punya ikatan ibu dan anak yang kuat. Konyol. Direktur Chen, sialan. Kurir makanan ini adalah Direktur Chen. Kalau begitu, orang tua bangka itu adalah ibu Direktur Chen.
Aduh, anak baik. Kamu lolos ujian. Adik ipar jangan salah paham. Chen Hong kami sangat baik padamu. Kami berdua hanya pura-pura berakting, ingin mengujinya sebentar. Apakah dia benar-benar tulus kepadamu? Dan apakah dia benar-benar berbakti kepadamu? Sekarang sudah baik. Dia lolos ujian. Kami pun lega, bukan? Betul, Bu. Kita semua adalah keluarga. Tidak ada rahasia di antara keluarga. Mari kita masuk. Mari duduk di dalam. Ini bukan urusan kalian berdua. Kenapa kalian masih berdiam diri di rumah kami? Cepat pergi. Nenek tua dan kakakmu ini, apakah mereka sudah gila? Apa yang sedang mereka lakukan? Aku tidak tahu. Tapi menurutku adikku ini terlihat tidak asing. Tidak asing? Orang terkaya di Haicheng, Chen Chen King Song. Oh, aku mengerti. Pantas saja Guo Mei dan Chen Hong berubah sikap secepat membalik telapak tangan. Mereka pasti sudah tahu, mereka ingin mengambil kekayaan yang melimpah ini sendirian. Tidak akan bisa. Ayo pergi, kita kembali. Kembali? Anak nakal, mari singgah sebentar di rumah. Tidak perlu, rumah kalian. Saya dan ibu saya tidak pantas berada di sana. Hei, Direktur Chen, Direktur Chen. Ah, tidak adik. Mulai hari ini, keluar dari grup Sanshi, keluarga kalian ini moralnya patut diragukan. Saya akan memblokir kalian dari seluruh industri. Tolonglah kami. Kami berdua salah. Layer, sudahlah lupakan saja. Ibu baik-baik saja. Bu, kita pergi. Tunggu. Direktur Chen, Anda telah ditipu. Dia sama sekali bukan ibu Anda. Dia hanyalah penipu. Tahu, Apa katamu? Lihatlah. Ini saya suruh orang untuk memotretnya secara diam-diam. Pria ini adalah manajer dari grup Tianzong, Zhao Geng. Zhao Gang tahu Anda terus mencari ibu kandung Anda dengan biaya besar. Jadi, mereka pada saat-saat krusial pelelangan ini mengutus wanita tua ini untuk mengaku sebagai ibu Anda. Tujuannya adalah untuk menempatkannya di sisi Anda untuk mendapatkan informasi bisnis. Juga acar sayuran itu, dia sama sekali tidak membuatnya. Itu adalah ibu mertua kandung saya, yaitu ibu kandung Chen Hong. Itu adalah resep rahasia keluarga mereka. Ibu mertua kandung saya menyayangi putrinya, hanya sesekali membiarkan Chen Hong membawanya untuk saya makan. Dengan Yan Guixiang ini, tidak ada hubungannya sama sekali. Benar, dia hanyalah seorang pembantu di rumah kami. Dia sering bertanya-tanya tentang Ibu Hong Hong. Sepertinya dia sudah merencanakannya sejak lama. Kami melihat dia, kasihan karena tidak punya anak. Jadi kami membiarkan Hong Hong menganggapnya sebagai ibu angkat. Tampaknya dia memiliki niat jahat. anakku. Ibu jangan takut. Mana mungkin aku tidak mengenali ibuku sendiri? Beliau yang melahirkanku, membesarkanku. Apakah beliau ibuku atau bukan? Aku yang paling tahu, kalian orang luar tidak berhak memprovokasi. Apa yang kalian lakukan pada ibuku sebelumnya? Satu persatu akan aku selidiki hingga tuntas. Siapapun yang terlibat, akan aku pastikan kalian membayar harganya. Direktur Chen, sudah ketemu. Ibu, mari kita pergi. Hah? Ibu, mari kita pulang. Halo? Baik, aku akan segera ke sana. Ibu, ada urusan mendadak di kantorku. Hari ini ibu tidur di kamar utama. Aku akan meminta asistenku mengirimkan beberapa kebutuhan sehari-hari. Ibu beristirahatlah dengan baik. Baik, pergilah. Ibu akan menjaga diri baik-baik ya. Pergilah. Selama ini aku tidak bisa merawat Layer. Makanya dia sakit maaf. Sedang apa? Kalau mau melamar sebagai petugas kebersihan ke pintu belakang, di sini dilarang masuk. Merekrut petugas kebersihan. Benar, aku bisa jadi petugas kebersihan. Aku bisa merawat Layer setiap hari. Dan juga membantunya. Haha. Kamu sudah cukup tua. Pekerjaan petugas kebersihan di sini tidak mudah loh. Aku sanggup melakukan apa saja. Gaji yang kecil pun tidak masalah. Baiklah. Isi formulir ini dan langsung bekerja. Baik. Hei, sudah dengar belum? Ibu Direktur Chen sudah ditemukan. Tentu saja dia adalah orang yang harus sangat kita hormati. Kita harus menghormatinya mulai sekarang. Aku tidak boleh membiarkan siapapun tahu siapa aku ini. Aku tidak boleh merepotkan Layer. Direktur Chu, untuk kerjasama kali ini, grup Sanshi sudah sangat siap. Kami menantikan kerjasama dengan perusahaan Anda. Ada banyak pihak yang ikut tender ini.
Saat ini, hanya grup Sanshi dan Tianzong yang masuk dalam daftar. Kami akan memilih salah satu dari kalian berdua. Kami menantikan kerjasama ini. Sudah hampir siang. Ayo, pulang kerja, pulang dan temani ibuku makan siang. Ayo. Chen Qingsong berpura-pura menyayangi ibunya, ternyata hanya pencitraan. Nenek tua sialan, dia membuatku kehilangan pekerjaan. Tunggu saja. Astaga, kau tidak lihat jalan ya? Ini teh yang baru kubuat. Sial sekali. Kau... Aduh. 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 Direktur Chen, mobil sudah siap. Guci acar buatan tangan yang dipesan. Untuk Nyonya tua juga sudah diantar. Ada apa di sana? Perlu saya cek? Tidak perlu, ayo pulang saja dulu. Baik. Siapa yang mengizinkanmu makan di sini? Bau kemiskinanmu membuat seluruh kamar mandi ini bau. Jika kau ingin makan, pergi ke sana dan makan di sebuah toilet. Itu boleh pantas untukmu. Kau... Aku sedang bicara denganmu. Apa kau tidak dengar? Sangat lambat. Berikan padaku. Kau berani merebutnya. Berikan padaku. Ah, Hentikan. sial. Itu Direktur Chu. Kerja sama perusahaan dengan keluarga Chu sedang berada pada masa kritis. Dia melihatku seperti ini. Direktur Chu, senang sekali Anda ada di sini. Saya baru saja masuk lalu saya melihat bibi petugas kebersihan ini. Secara tidak sengaja menumpahkan makanannya. Saya baru saja akan membantunya membersihkan, tapi saya ceroboh dan tanpa sengaja menginjaknya. Bibi, maafkan saya tidak sengaja. Ibu, bagaimana tangan ibu? Biar saya lihat. tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih, Nak. Direktur Chu, ini. Tidak ada urusanmu di sini lagi, kau boleh pergi. Iya, terima kasih Direktur Chu. Maafkan saya, Bu. Jangan gunakan tangan itu, pakai ini saja. Nasi ibu sudah tidak bisa dimakan, saya akan belikan yang baru untuk ibu. Tidak usah, terima kasih, Nak. Saya sudah kenyang. Hei, Bu, tunggu sebentar. Luka ibu. Bu, saya pulang. Bu, lihat apa yang kubawakan untukmu. Direktur Chen, Nyonya besar datang ke perusahaan. Ma, sepertinya tidak usah. Zhang Yong bisa mengarang kebohongan seperti itu. Kau pikir kau ini orang baik? Sebelumnya aku tidak pernah melihatmu. Begitu berbakti, sekarang kenapa sok suci? Jika dia tidak memaafkan Zhang Yong, kau juga jangan harap hidup tenang. Maaf, tanpa janji temu, tidak boleh masuk. Kau pikir kau ini siapa? Direktur Chen kalian saja memanggilku ibu. Kau berani menghalangiku? Saya dengar ibu, Direktur Chen sudah ditemukan. Apakah itu Nyonya? Dari auranya pasti benar. Nyonya, silakan masuk, silakan masuk. Ibu Direktur Chen datang untuk inspeksi kerja. Nyonya besar sudah datang. Ini, Nyonya. Silakan minum teh. Nyonya, apakah tekanan ini cukup? Nyonya, lihat. Apakah Anda menyukai beberapa model ini? Ini, dan ini. Ambil semuanya. Baik, Nyonya. Nyonya merasa nyaman. Saya bisa terus memijatnya. Bibi, luka bakar di lengan Anda ini harus segera diobati. Kalau tidak, infeksi bisa berbahaya. Saya akan mengantar Anda ke rumah sakit. Aduh, tidak perlu, Nak. Tunggu, tidak perlu. Nanti saya pulang. Cukup oleskan obat saja. Tidak bisa, harus diperiksa. Halo, apa? Baik, saya segera kembali. Bibi, ada urusan mendesak di kantor. Saya harus pergi sekarang. Tapi janji pada saya, Anda harus pergi ke rumah sakit. Baik, saya turuti. Nanti, saya akan langsung ke rumah sakit. Harus ya? Ya, saya ingat. Direktur Chen, Nyonya besar datang ke kantor.
Karyawan-karyawan yang mendengarnya semua sangat gembira. Semua berebut menyapa Nyonya Besar. Suasananya sungguh menghangatkan hati. Berhenti. Berhenti. Hei, Mbak, ada apa ya? Ini masalah besar. Salah satu tamu penting di perusahaan kita kehilangan kalung berlian nilainya 2 miliar rupiah. Saya tidak melihat kalung apapun. Saya seharian berada di kamar mandi dan di ruang minum. Saya tidak melihat kalung itu. Kamu bilang tidak ambil, berarti kamu tidak ambil? Periksa seluruh tubuhnya. Hei, jangan. Memang saya tidak mengambilnya. Bukan urusanmu, geledah dia. Hei, kalian tidak boleh menuduh saya. Saya mohon pada kalian. Saya benar-benar tidak mengambilnya. Tolonglah jangan begini. Saya tidak mengambilnya. Saya tidak bersalah. Ma, Lepaskan. Lepaskan. di mana ibuku? Seharusnya ada di sana. Direktur Chan ada di sini, ibu Anda ada di sini. Saya sudah membelikan tas edisi, terbatas model terbaru untuk Nyonya Besar. Saya sudah membeli kartu tahunan di salon kecantikan kelas atas. Saya juga secara khusus untuk Nyonya Besar, Ini memesankan dia. konsultan citra pribadi. Semua orang yang berbicara tadi, catat baik-baik. Sudah dicatat baik-baik. Melihat ekspresi Direktur Chen, pasti dia sangat puas. Promosi dan kenaikan gaji sebentar lagi akan tiba. Bagus, beritahu bagian HRD, pecat mereka semua. Direktur Chen, jangan pecat anakku ya. Aku mohon padamu. Enyahlah. Kalau bukan karena aku menghargai hubungan adik kakak, beberapa tahun dengan Chen Hong, hanya karena kalian menyiksa ibuku, aku pasti akan membunuhmu. Dan kau dasar tidak tahu terima kasih. Waktu kecil ibu sangat menyayangimu, pakaianmu selalu yang terbaru. Bagaimana dengan ibu? Dia memungut pakaian bekasmu, menggunting dan menjahitnya menjadi pakaian yang tidak karuan untuk dipakai sendiri. Pemecatan dan pembekuan karier sudah merupakan belas kasihan terbesarku. Ini semua salahku, jangan libatkan Zhang Yong. Kakak Chen Hong, dia hamil lagi. Zhang Yong harus menanggung orang tua dan anak-anak. Dia kehilangan pekerjaan. Bagaimana keluarga ini bisa bertahan hidup? Kakak Chen Hong, cepat kemari. Mari kita mohon bersama kepada adikmu. Layer, ibu ada di tangga. Cepat selamatkan ibu. Mama, Layer, jangan dipukul. Mama, ini semua salahku. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Mama, Ma, ayo kita pergi. Segera bawa mama ke rumah sakit, lakukan pemeriksaan menyeluruh. Setelah aku selesaikan urusan di sini, aku akan segera menyusul. Baik. Chen Hong, dasar wanita jalang pengkhianat ini. Kau berani memukulku dan menyuruh adikmu untuk mengancamku. Kau sudah keterlaluan. Lepaskan. Aku akan menyuruh Zhang Yong menceraikanmu dan membuatmu pergi tanpa membawa apa-apa. tunggu. Kenapa? Saya kira kamu sudah tahu malu. Pada akhirnya, kamu masih membela mertua jahat ini? Adikku adalah orang yang sangat hebat. Dia tidak layak untuk orang sampah seperti ini yang bisa membuatmu tercemar. Dasar nenek tua, kamu masih berani mengancamku dengan perceraian? Kamu pikir anakmu itu pria idaman? Mulutnya bau, kakinya bau, dan beser. Dia juga mengancamku dengan anakku, meminta ibuku melayani seluruh keluargamu. Aku tidak sudi melayani lagi. Sama persis seperti saat kecil, sifat agresif ini tidak berubah sama sekali. Sudahlah, Kah. Ibu masih menunggu kita di rumah sakit. Serahkan saja ini pada mereka untuk diurus. Kau tunggu saja. Aku akan membuat Zhang Yong menceraikanmu. Mobil, rumah, uang, semua uang dan anak akan menjadi milikku. Dari keluarga Zhang, pergi kau. Kau sudah menyinggung Chen Qingsong. Dia tidak akan menerimamu. Kau tinggal menunggu saatnya menjadi pengemis. Kak, apa kamu masih mau pria ini? Tidak mau lagi. Putramu, Zhang Yong, sudah lama berselingkuh dengan sekretarisnya. Dia juga menggelapkan dana perusahaan dan memindahkan aset. Saya punya semua bukti di sini. Hubungi bagian hukum grup. Mulai hari ini,
Hentikan semua tuntutan perusahaan yang tidak penting, utamakan melayani kakak saya. Selama dia bersedia, rumah dan uang akan saya siapkan untuknya. Bukan urusan kalian menindas, kakak Chen King Song. Anak, jangan harap kamu bisa mendapatkannya. Kembali dan beritahu putramu, bersiaplah mendekam di penjara seumur hidup. Ayo kak, kita temui ibu. Bagaimana mereka berani? Layer. Sudah bangun, Bu. Bagaimana perasaan ibu? Apakah masih ada yang tidak nyaman? Tidak ada. Layer, kakakmu di mana? Layer, jangan salahkan kakakmu. Selama bertahun-tahun ini, mereka juga hidup dengan sangat tertekan. Dan itu sangat sulit bagi mereka. Aduh, ini semua salah ibu yang tidak berkemampuan. Tidak memberikan kalian kehidupan yang baik. Bu, dia membela orang luar. Menindas ibu selama bertahun-tahun, ibu masih menganggapnya anak? Ibu belum pikun. Pria bernama Zhang Yong ini mengandalkan sedikit hartanya. Dia menindas kakakmu bukan hanya sekali atau dua kali. Ibu melihat semuanya. Kakakmu, sama seperti ibu, sudah lelah menjalani masa-masa sulit. Dia hanya ingin mencari sandaran yang baik saja. Sebenarnya, hatinya sangat menderita. Aduh, dia diam-diam masih menyelipkan uang di bawah bantal ibu. Loh. Uang ini adalah uang yang dia kumpulkan. Setelah berhemat, ibu menyimpannya satu persatu untuknya. Zhang Yong adalah orang yang tidak bisa diandalkan. Kakakmu cepat atau lambat harus mandiri. Ibu harus merencanakannya dengan baik untuknya. Nak, kejadian saat kamu hilang selalu menjadi beban berat di hati kami. Kakak-kakakmu menyesal karena dulu tidak menarikmu ke dalam mobil. Mereka tidak berani menyentuh luka ini. Sebagai seorang ibu, aku juga merasa sakit. Nak, salahkan ibu. Semua salah ibu. Sudah dengarkan, Kak? Masuklah. Ibu? Jangan menangis, jangan menangis. Sudahlah, kalian sudah dewasa, tapi menangis seperti anak kecil. Oh ya, Bu, setelah ibu keluar dari rumah sakit, saya akan ajak ibu kembali ke rumah lama untuk refreshing. Rumah lama? Rumah lama? Rumah lama. Bukankah ibu sudah menjualnya beberapa tahun lalu? Beberapa tahun lalu, perusahaan grup mengakuisisi seluruh lahan di desa Chenjia, termasuk rumah lama kita. Saya selalu meminta orang untuk menyimpannya. Sekarang sudah kembali ke pemilik aslinya. Benarkah? Oh, ya ampun, senang sekali. Sebenarnya, saya sudah lama ingin mengunjungi para tetangga lama. Saya tidak tahu bagaimana kabar mereka semua. Oh, bagus sekali sekarang, hahaha. Aduh, tenang sekali. Hahaha. Bu, ada rapat mendesak di kantor, saya harus hadir sebentar. Ibu duluan saja. Setelah selesai, saya akan segera menyusul ke rumah lama. Sebentar saja. Baik, baik, baik. Bu, hari ini saya ada janji dengan pengacara untuk urusan perceraian. Mungkin saya akan datang agak terlambat. Baiklah, urusan kalian berdua, itu penting. Ibu bisa sendiri. Ini hanya akan pulang dan melihat-lihat. Jangan khawatir ya. Kalian pergilah untuk urusan kalian. Baik. Pergilah. Maham? Nak, berhenti di sini saja. Saya ingin turun dan berjalan kaki sendiri. Tenang rasanya. Ah, Pak Kepala Desa. Ini saya, Pak Kepala Desa. Yan Guixiang sudah kembali. Oh, Yan Guixiang, akhirnya kamu kembali juga. Baguslah, cepatlah, pindahkan kuburan suamimu yang terkutuk itu. Singkirkan kuburannya dariku. Kuburan busuk keluargamu itu mengganggu, mempengaruhi keseluruhan tata ruang dan feng shui desa kami. Cepat lakukan. Pak Kepala Desa, semua yang Bapak katakan itu, saya bisa memahaminya.
Desa harus berkembang. Itu hal yang baik. Memindahkan kuburan memang seharusnya dilakukan. Lalu, di mana kuburan leluhur keluarga Chen kami? Saya akan berunding dengan anak-anak, pilih tanggal, dan kami akan pindahkan. Pindah kemana? Enak saja kamu. Pemakaman keluarga Chen, apakah keluargamu pantas masuk ke sana? Cari saja bukit yang tidak ada pemiliknya, lalu buang saja ke sana. Kamu masih saja pilih-pilih. Pak Kepala Desa, apa yang Bapak katakan itu tidak benar. Suami saya yang sudah meninggal itu adalah penduduk asli Desa Cenjia. Dia pernah berkontribusi untuk Desa Cenjia. Mengapa kami tidak diperbolehkan masuk ke pemakaman Desa Cenjia? Mengapa? Karena keluargamu bahkan tidak punya keturunan untuk melanjutkan garis keluarga. Ada 3 bentuk ketidakberbakti, yang terbesar adalah tidak memiliki pewaris. Orang yang punah garis keturunannya, memang tidak pantas masuk ke kuburan leluhur. Ini adalah aturan lama. Ini sudah peraturan lama. Kepala Desa, aku punya anak laki-laki. Anakku sudah kembali. Hahaha. Dia bilang anaknya sudah kembali? Siapa yang tidak tahu anak dia hilang 20 tahun lalu? Pasti sudah meninggal di luar sana. Kau pikir kau bisa membodohi siapa? Saudara-saudara, jangan dengarkan omong kosongnya. Ayo. Baik. Hari ini kita akan membongkar makam yang menghalangi itu, biar dia bawa suaminya yang meninggal itu pergi dari Desa Cenjia. Kepala Desa, aku bilang padamu. Aduh, kamu bilang anakku. Astaga Kepala Desa, aku bilang padamu anakku. Kau yakin nenek tua itu ada di desa Cenjia? Berani bohongi aku akan menghajarmu. Aku tanya kakakku, dia bilang ibuku memang ada di desa Cenjia. Nanti di sana berakting yang bagus, suruh ibumu minta uang sedikit dari adikmu, berikan padaku. Kali ini kau kalah berapa lagi? Aduh, jangan ikut campur urusan laki-laki. Kalau tidak dapat uang, lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Astaga Kepala Desa, aku bilang padamu, anakku benar-benar sudah kembali. Dia di sana, cepatlah. Cepat. Hei, mama. Kau harus menyelamatkan kami. Penagih hutang sudah mengejar sampai ke rumah. Kalau tidak bayar, tangan akan dipotong. Menangislah. Kalau aktingmu gagal, aku akan menjualmu untuk uang. Bu, tolonglah kami. Rumah lama sudah dijual semua untuk membayar utang kalian. Sekarang, kalian mau aku menjual darah dan ginjalku juga? Aku tidak punya uang. Bu. Chen King Song, Bu. Ibu masih punya putra orang terkaya loh. Bicaralah padanya, minta beberapa juta rupiah. Itu tidak ada artinya baginya. Kau juga berpikiran seperti itu? Aduh, ini semua salahku karena tidak mendidik dengan benar. Kau juga menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kata-katamu ini salah. Kita ini keluarga. Kenapa kalau kita minta sedikit uang? Keluarga, kau menindas wanita tua sepertiku. Masih bisa kuterima. Tapi kau bahkan berani memukul Layer. Kau sudah lupa, ya? Sudahlah, jangan menangis lagi. Aku masih punya beberapa puluh juta rupiah. Sebenarnya uang itu rencananya untuk Layer, untuk biaya pernikahannya. Sekarang sepertinya Layer tidak membutuhkannya. Aku akan kembali dan mengambilkannya untuk kalian. Tunggu. Beberapa puluh juta rupiah. Kau sedang memberi sedekah ya? Kau menolak kebaikan, maka terimalah hukuman. Telepon Chen King Song sekarang juga. Minta uang padanya. Kalau tidak ada yang boleh pergi. Telepon dia. Telepon. Kau. Chen Yue, kau mau membuatku mati ya? Kau. Sekarang kepala desa membawa orang-orang untuk menggali makam ayahmu. Aku sedang mencoba menghentikannya. Kalian malah membuat keributan di sini. Aku anggap tidak pernah melahirkanmu. Pergi. Hei, kau. Kau tidak dengar? Mereka mau menggali makam ayahku. Halo? Gawat, Nyonya Besar. Direktur Chen di desa Cenjia sedang diganggu orang. Apa? Ibu, tunggu aku. Kepala desa, kalian tidak boleh menggali makam. Kalian tidak boleh menggali. Siapapun yang berani. Yan Guixiang, jangan keras kepala di sini. Makam ini tidak akan digali secara cuma-cuma. Setelah dana investasi cair, desa akan memberimu uang relokasi. Uang ini cukup untuk membuatmu nyaman seumur hidup. Uang relokasi yang kau sebutkan itu pasti? Tentu saja. Memangnya kau bisa beri berapa? 2 miliar rupiah. Belum pernah lihat uang sebanyak ini, kan? 2 miliar rupiah? Ya ampun, ibuku sayang. 2 miliar rupiah, Ibu. Dengan uang ini, aku bisa bangkit kembali dan memberikan kehidupan yang layak untuk Yue Yue. Kami juga tidak perlu lagi bersembunyi dari para penagih hutang. Jangan sebut-sebut nama Yue Yue. Selama bertahun-tahun dia ikut denganmu. Apakah dia pernah merasakan hidup enak? Sekarang, kau bahkan menukarkan jasad ayahnya dengan uang hanya untuk dihabiskan Yue Yue. Apakah dia akan merasa tenang saat menggunakan uang ini? Perbuatan terkutuk. Orang itu sudah meninggal dan masih bisa menghasilkan 2 miliar rupiah. Jika ibu tidak mau, aku yang mau. Kepala desa, jangan dengarkan dia sudah pikun. Aku menantunya,
Seorang menantu sama saja seperti anak sendiri. Aku sepenuhnya berhak mengambil keputusan ini. Gali, cepat gali. Anda berani. Lihat siapa yang berani menggali. Apa yang Anda lakukan? Pergi sana. Siapapun yang berani menyentuh makam suami saya, harus melangkahi mayat saya dulu. Ayo lakukan. Yan Guixiang, saya katakan ini untuk yang terakhir kalinya. Jika Anda tidak menyingkir, jangan salahkan saya jika saya bersikap kasar. Siapapun yang berani menyentuh ibu saya akan mempertaruhkan nyawa saya hari ini. Direktur Chen, Anda tahu siapa Direktur Chen yang Anda sebut-sebut itu? Yang dikuburkan di makam ini adalah ayah kandungnya. Anda berani menyentuhnya juga? Hahaha, kau bilang yang dikubur di sini adalah ayahnya Direktur Chen atau kakeknya? Jangan sok berkuasa di sini, menyingkir. Kau ini bikin onar. Cepat menyingkir. Apakah yang dikubur di sini ayah Direktur Chen? Tanyakan padanya, dia paling tahu. Setelah mendapatkan uang, aku bisa pergi jauh. Chen Qingsong itu, sehebat apapun dia, apakah dia masih bisa mengejarku sampai ke ujung dunia? Omong kosong apa ini? Adikmu sudah hilang selama 20 tahun. Entah masih hidup atau sudah meninggal. Kenapa kau seenaknya mengaku kerabat? Karena kalian tidak mau menurut dengan baik-baik. Jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Serang, singkirkan kedua wanita pengganggu ini dariku. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Hentikan. Pergi. Benar-benar Direktur Chen. 20 tahun lalu, jika bukan karena ayahku yang berkorban, demi kebaikan semua, mungkin tidak akan ada desa Chenjia hari ini. Aku bahkan tidak yakin kalian masih bisa berdiri di sini. Karena mereka tidak ingin leluhur mereka dikubur bersama ayahku. Kalau begitu suruh saja leluhur mereka semua dipindahkan. Baik. Direktur Chen, anak ini yang memulai masalah, kami juga dimanfaatkan. Direktur Chen, kami salah. Kami ditipu oleh kepala desa. Kami buta, kami tidak tahu berterima kasih. Mohon berbesar hati, jangan biarkan leluhur tidak tenang. Awalnya aku membeli seluruh desa Chenjia itu untuk masa tua ibuku, agar ibuku suatu hari nanti bisa kembali ke tempat yang dia kenal dan bersama dengan tetangga lamanya menikmati masa tua yang damai. Rupanya mereka sudah tidak berguna lagi. Tarik semua tanah itu, ubah perencanaannya, dan biarkan orang-orang ini menghilang dari tanah ini. Baik. Layer. Ibu. Bu, saya salah. Saya telah mengecewakan ayah, mengecewakan ibu, mengecewakan Layer, mengecewakan kakak perempuan saya. Kenapa kamu begitu bodoh? Mbak, luka di tubuhmu itu adalah akibat perbuatan Yusan? Benarkah? Luka? Luka apa? Biarkan ibu lihat. Kamu harus membiarkan ibu lihat. Sebelum Yusan pergi ke desa Chenjia, dia sempat menelepon saya, bilang dia punya utang yang sangat besar, para penagih utang berkumpul di rumah, dan dia juga memukul Mbak. Dia mau meminjam uang pada saya untuk membayar utang. Ini semua salahku. Semua salah ibu. Ibu tidak punya kemampuan membuat kalian saudara-saudara hidup susah. Membuat yue-yue kita bertemu dengan orang seperti itu. Kamu menderita, oh putriku. Kakak, aku tanya padamu, sampah masyarakat seperti Niusan ini, apa kau masih mau dengannya? Selain memukul dan memaki, apalagi yang bisa dia berikan padamu? Aku putus sekolah sejak usia 15 tahun. Tidak berpendidikan, tidak punya kemampuan. Selain dia, siapa lagi yang mau padaku? Yue-yue, dulu ibu juga sendirian. Bukankah ibu tetap bisa membesarkan kalian 3 bersaudara sampai dewasa? Nak, tidak tahu apa-apa itu tidak masalah. Belajarlah membuat acar sayuran dengan ibu. Selama kita bertekad bulat, bekerja keras bersama-sama, tidak ada halangan yang tak bisa kita lalui. Kita harus bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Layer. Niusan bersembunyi di kompleks Shiji, gedung nomor 8303. Bisakah kau menolongku? Beritahu rentenir alamat persembunyian Niusan, tempat dia menyembunyikan diri. Katakan pada mereka agar jangan beri ampun. Baik. Direktur Chen, gawat. Ada mata-mata di internal kita. Dokumen tender bocor. Kita gagal tender. Layer, apa terjadi sesuatu? Tidak apa-apa, Bu. Hanya masalah kecil. Saya akan minta asisten untuk mengantar kalian pulang dulu.
Saya harus ke perusahaan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Baik, hati-hati ya. Bu, jangan terus mondar-mandir. Istirahatlah lebih awal. Ya, sudah setengah bulan. Layer setiap hari berada di perusahaan. Bagaimana tubuhnya bisa menahan semua itu? Bagaimana kalau kita buatkan sesuatu yang Layer suka, lalu kita kunjungi dia di perusahaan? Ide bagus. Ayo. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Mari kita istirahat sebentar. Makanlah lebih banyak kudapan malam ini. Kalian sudah bekerja keras. Terima kasih. Haha. Tidak apa-apa, tidak kerja keras kok. Bu, kali ini mungkin memang agak sulit. Nak, selama kita masih hidup, semangat tidak hilang. Pasti tidak ada gunung Huoyan yang tidak bisa dilewati. Bibi, ini Anda ya? Haha. Mau hujan saya antar Anda pulang ya? Baiklah, baiklah. Bibi, bagaimana kondisi kesehatan Anda akhir-akhir ini? Aduh, jauh lebih baik. Putraku mengajakku ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Katanya tidak ada masalah besar. Hei, terima kasih ya, Nak. Tidak masalah. Hahaha. Nak, sampai jumpa lagi ya. Dah, Bibi. Ayah, Bagaimana perkembangan proyek pendirian kawasan industri makanan kaleng terbesar di negara ini? saat ini ada 2 perusahaan yang masuk daftar. Tianzong memiliki pondasi yang kuat di industri makanan, tetapi Sanchi secara keseluruhan memiliki kekuatan yang lebih besar dan gaya manajemennya stabil dan terarah. Secara pribadi, saya lebih condong ke Sanchi. Saya dengar Sanchi baru-baru ini mengalami kebocoran tender karena ulah orang dalam. Jika ada kelalaian besar dalam manajemen seperti itu, saya khawatir itu tidak cocok untuk kerja sama strategis jangka panjang seperti kita. Ayah benar. Apa yang wangi sekali ini? Aroma ini, itu kakak Siang. Kakak Siang, Dulu dia adalah bendahara di pabrik. Dia tidak hanya meminjamkan saya sejumlah uang penyelamat untuk membeli obat-obatan untuk nenekmu, tetapi dia juga mengajari saya cara membaca dan bersikap. Kemudian, ketika hidup mulai membaik, saya membuka pabrik kecil. Saya memohon padanya berkali-kali, tapi tidak berhasil. lalu dia, Setelah itu, dia menghilang. Saya mencarinya selama 20 tahun. Acar sayuran ini, pasti dia yang membuatnya. Saya tidak mungkin salah. Di mana dia? dia baru saja turun dari mobil. Ayo kita cari dia. Ibu, Ya, Nak. Kakak Siang, sudah puluhan tahun. Ini Cudawei dari pabrik makanan Dawei. Kakak Siang, Dawei. Kamu Cudawei? Aduh, kamu sukses sekarang. Wah, bagus sekali, bagus sekali. Lanjutkan pekerjaan. Direktur Chen, orang yang membocorkan tender sudah ditemukan. Siapa? Itu Zhang Yong. Zhang Yong, utang lama dan utang baru. Sudah saatnya kita hitung semuanya. Terima kasih atas bantuanmu, saudara. Tidak hanya membawa dokumen tender, tapi juga semua paten lain dari grup Sanchi. Sungguh Tuhan menolong saya. Hahaha. dia tidak mengakui siapapun. Jadi jangan salahkan kami jika mencari pekerjaan baru. Tenang saja, saudara. Mulai sekarang ikuti saya, Zhao Gang. Kita akan berbagi rezeki dan mencapai kesuksesan hanya tinggal menunggu waktu. Zhang Yong membawa 12 teknologi paten inti kami, Departemen Pemasaran hampir lumpuh. Operasi perusahaan terdampak parah. Beberapa proyek telah terhenti. Mengenai paten dan tender yang bocor, jangan lakukan perubahan apapun. Direktur Chen, ini. Ini, Tidak mungkin. jika begini, itu akan dicuri orang lain. Biarkan saja, serahkan pada nasib, fokus pada penelitian dan pengembangan proyek baru perusahaan. Hei, Sekretaris Lee. Hei, saya Zhao Gang dari Tianzong. Direktur Chu. Apa penawaran dihentikan?
Kalau begitu, saya ingin bertanya, Direktur Chu, besok... baiklah. Ya, maaf, mengganggu. Sialan. Padahal sudah hampir berhasil. Sebelumnya, karena persaingan yang tidak sehat di beberapa industri, kami menunda penawaran ini. Kali ini, saya akan memberikan kalian sebuah arena yang benar-benar adil dan yang paling bisa membuktikan siapa yang terbaik. Proposal tender bisa saja disalin, data bisa saja dipalsukan, presentasi PowerPoint bisa dibuat seindah mungkin, tapi hati nurani seorang pengusaha tidak bisa dipalsukan. Kalian berdua, mulai sekarang, dalam waktu 1 bulan, luncurkan satu produk makanan kaleng yang dapat mewakili jiwa perusahaan kalian. 1 bulan kemudian, biarkan pasar yang berbicara, volume penjualan, tingkat ulasan positif pelanggan yang sebenarnya, tingkat pembelian ulang oleh pengguna, siapapun yang meraih skor gabungan tertinggi dari 3 data inti ini akan memenangkan kerjasama strategis penuh dengan grup Chu. Yang kalah harus mengakui kekalahan ini. Dalam hal strategi pemasaran, kemampuan membangun saluran distribusi, pengendalian biaya, dan produksi massal yang cepat, kami benar-benar melampaui Sansi. Ini benar-benar seperti diberi hadiah kemenangan. Bu, Player, kamu pasti lelah. Ayo makan sesuatu untuk mengisi perutmu. Ya, Bu, saya sudah memutuskan. Produk kita adalah ini, acar keluarga Chen. mentimun ini bukan dipilih yang lurus dan bagus itu yang baik. Harus dipilih yang bengkok seperti ini. Menaruh garam juga harus diatur takarannya. Kalau kebanyakan, rasanya akan keasinan dan pahit. Kalau kurang, rasanya akan hambar. Acar yang sedang difermentasi, sama seperti orang tidur, harus didiamkan hingga matang sempurna. Dasar segerombolan orang tak berguna. Lihat bagaimana mereka hanya menggunakan wadah acar yang rusak dan menghancurkan rencana pemasaran yang telah kita susun dengan matang. Pergi, dapatkan resep nenek tua itu untukku, berapapun harganya. Baik. Sayang, aku tahu aku salah sayang. Mulai sekarang kita akan menjalani hidup yang baik. Kamu juga tidak mau anak kita lahir, tapi tidak punya ayah, kan? Ibumu sekarang hanya melihat adikmu. Resep acar itu sumber uang. Dia lebih memilih membawanya ke dalam peti mati daripada memberikannya kepadamu, putrinya, kan? Apa kamu rela seumur hidup menuruti keinginan orang lain? Kita bertiga harus hidup susah. Kita ambil resepnya, lalu kita kerjakan diam-diam. Kalau sudah dapat uang, bukankah kamu akan lebih dihargai? Kenapa harus tunduk di bawah adikmu? Baik. Chen Qingsong tidak akan pernah menyangka bahwa kakaknya mengkhianatinya lagi dan menyerahkan resep itu langsung ke tanganku. Hahaha, kerja bagus. Ini adalah 1 miliar rupiah. Saya sudah menginvestasikan 200 miliar rupiah dan menambah lini produksi. Ditambah dengan kemampuan pemasaran kita, kali ini Chen Qingsong pasti kalah. Hahaha. Direktur Zhao, gawat. Semua kiriman yang seharusnya dikirim hari ini, semuanya berjamur. Apa? Bukankah sudah saya suruh kalian benar-benar mengikuti resepnya? Resep. Mungkin resepnya bermasalah, parameter penting untuk sterilisasi dan perlakuan. Pengawetan itu palsu. Ini, Direktur Zhao, ini, resep ini pasti asli. Wanita sialan, Chen Hong, dia memberikannya langsung ke tangan saya. Panggil orang, set orang tak berguna, yang hanya bisa menimbulkan masalah ini, dan berikan dia ke anjing. Direktur Zhao, wanita kurang ajar, kau menipuku? Jang Yong, kau benar-benar menganggap dirimu penting? Sudah bercerai masih coba merayu saya? Resep itu saya buat asal-asalan. Saya cuma iseng menambahkan bahan untuk mengerjaimu. Tidak disangka kau serakah sekali, benar-benar membawanya sebagai hadiah. Kau menuai apa yang kau tabur? Pantas. Tidak benar. Berhenti, cepat berhenti. Cepat hentikan. Ada apa, Bu? Rasanya tidak enak, ada bau yang aneh. Masalah bahan baku, zat kimia melebihi batas sedikit, tapi masih dalam batas aman. Kita harus buru-buru mengirimkan pesanan, sebenarnya ini bukan masalah besar. Tidak boleh keluar pabrik. Kalau barangnya rusak, dijual, itu sama saja merusak nama baik. Sama saja menipu orang. Kita mengecewakan pembelinya.
Dan yang lebih parah, kita mengecewakan keahlian yang diwariskan ayahmu. Ibu benar, musnahkan semua. Jangan sisakan satu botol pun. Direktur Chen, ini nilainya. Puluhan miliar rupiah. Jika diproses sedikit saja, sebenarnya masih bisa dijual. Sudah, jangan dibahas lagi. Buang. Buang. Ambil peralatannya, mulai siaran langsung. Baik. Halo semuanya, saya Chen Kingsong. Karena ada sedikit masalah pada bahan baku, baru saja kami memusnahkan produk senilai puluhan miliar rupiah. Kami tidak bisa mengirimkan pesanan tepat waktu, Anda semua bisa mengajukan pengembalian dana. Ibu saya berkata, dalam hidup, dalam berbisnis, dan dalam membuat acar sayuran, kita harus menjunjung tinggi kehormatan diri sendiri dan menjunjung tinggi kehormatan masyarakat. Kerugian ini akan kami tanggung sendiri, tapi kami tidak boleh mengecewakan kepercayaan Anda kepada grup Sanshi. Jika pesanan itu tidak dihancurkan dan dikirimkan tepat waktu, kita pasti menang. Tetapi kita kehilangan prinsip-prinsip kemanusiaan. Sepertinya kali ini kita tetap yang menang. Direktur Zhao, kenapa terburu-buru? Sekarang ini baru seri, kemenangan terakhir tetap tergantung pada tingkat pembelian ulang. Selesai sudah. Produk kita menarik orang lalu iklan dan harga murah, tapi rasanya tidak enak. Dan ada zat aditif, tidak mungkin ada yang mau membelinya untuk kedua kali. Kita menang. Anakku, kalian berdua ibu dan anak dengan hati nurani dan rasa memenangkan pertarungan ini dan juga mendapatkan rasa hormat tertinggi dariku. Selamat bekerja sama. Terima kasih Direktur Chu, kami pasti akan menjaga kepercayaan ini. Direktur Zhao, persaingan bisnis memiliki cara masing-masing, tetapi Anda menggunakan produk yang membahayakan kesehatan konsumen, itu sudah melanggar batas hukum dan moral. Zhao Gang, Anda ditangkap karena diduga mencuri rahasia dagang dan memproduksi serta menjual produk palsu. Ini semua bukti bahwa mereka telah melewati batas. Bu, ayo makan. Aku datang. Wah, makanannya sudah siap, haha. Astaga, satu meja penuh makanan. Harum sekali. Kak, siapa yang memasak? Tentu saja Yue Yue. Keahlian memasak Yue Yue. Sekarang sudah hebat. Oh, benarkah? Sini, Yue Yue. Duduklah semuanya dan cicipi masakanmu. Ayo duduk, duduk, duduk. Ah, bagus sekali. Aku punya hadiah yang ingin kuberikan kepada kalian. Aku mendirikan PT Makanan Siang-Siang. Ibu mendapat 50% saham, dan kedua kakak masing-masing mendapat 25%. Ini juga untuk kami. Kak, mulai sekarang kalian hanya perlu melakukan apa yang ingin kalian lakukan, dan membuat diri kalian bahagia. Adikmu akan mendukung kalian. Aku dan ibu akan selalu menjadi dukungan paling kokoh bagi kalian. Baik, baik, baik. Anak-anakku sudah besar, sudah besar. Hahaha. Baik, baik, baik. Bu? Baik, baik, baik. Bu. Hahaha, bagus. Hahaha, sudah besar semua, hahaha.